Halo para pejuang, bagaimana kita menyelesaikan soal penerapan hukum Newton seperti ini? Balok A yang masanya 2 kilo dan B masanya 1 kilo. Balok B mula-mula diam, jadi awalnya kedua balok diam, lalu dia mulai bergerak dan menyentuh lantai. Yang pertanyaan di soal adalah, balok B ini akan menyentuh lantai pada waktu berapa detik? Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini soalnya cukup kompleks, di mana kita harus mengingat tentang gaya gesek. Kenapa di sini disimpulkan ada gaya gesek? Karena ada mu k ya. Kita ingat mu k ini adalah koefisien gesek kinetik. Nah, ini adalah terjadi ketika ada benda yang bergerak lalu ada gaya gesek yang menahannya. Lalu juga kita harus ingat materi tentang penerapan hukum Newtonnya tentang balok. Lalu juga kita harus tahu materi tentang GLBB karena baloknya kan bergerak berdasarkan dibantu oleh percepatan gravitasi sehingga ada GLBB-nya untuk mencari waktu. Jadi ini soal yang sangat amat kompleks saya kira ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita gambar terlebih dahulu gaya-gaya yang kira-kira terjadi pada balok tersebut. Kita zoom terlebih dahulu agar lebih mudah. Jika kita lihat pada soal ini ada gaya-gaya yang terbentuk. Yang pertama, katrolnya di sini kita abaikan ya, karena di soal tidak ada keterangan apapun, jadi kita anggap katrolnya diabaikan. Di katrol ini ada tegangan tali A, ada tegangan tali B. Nah, lalu B ini memiliki gaya berat ke bawah. A sendiri dia memiliki gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya dia, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa meninjau tentang hukum Newtonnya terlebih dahulu. Kita tinjau masing-masing bendanya terlebih dahulu saja. Di sini kita punya benda A. Benda A ini kita lihat gaya apa saja yang bekerja pada hukum Newton. Kita ingat dalam hukum Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Artinya resultan gaya adalah M kali A-nya. Kita lihat ada tegangan tali ya di A ya. Ada tegangan tali. Lalu juga tegangan tali ke kanan dilawan oleh gaya gesek yang arahnya ke kiri. Artinya tegangan tali dikurangi gaya gesek, F gesek, sama dengan massa balok A dikalikan percepatan. Nah, lalu kita tinjau juga benda B. Sigma F adalah M kali A, di mana pada benda B gaya-gaya apa saja yang bekerja di benda B? Ada gaya berat yang arahnya ke bawah dilawan oleh tegangan tali. Tegangan tali yang arahnya ke atas sehingga W-nya si B, gaya berat si B dikurangi tegangan tali sama dengan massa B dikalikan dengan A. Lalu dari kedua hal ini kita bisa gabungkan ya, seperti biasa kita jumlahkan, di mana artinya T min F gesek sama dengan MA kali A, W min T sama dengan MB kali percepatan A. Kita jumlahkan, gitu ya. T min T hilang. Sisanya tinggal apa? W kurangin FG, W-nya si B ya, W-nya si B kurangin F gesek sama dengan MA ditambah MB dikalikan A percepatannya. Jadi langsung dihubungkan MA tambah MB kali A saja langsung. Maka dari sini kita jabarkan lagi. Berat B atau gaya berat si B adalah massa B kali gravitasi. Sedangkan F gesek itu adalah, kita ingat rumusnya, F gesek itu adalah mu K dikali N. Dalam kasus ini gaya normal itu sama dengan si berat si A-nya, berat benda si A-nya. Jadi mu K dikali N-nya itu adalah massa A kali gravitasi. Sehingga jadinya kita punya mu K dikali massa A kali gravitasi sama dengan MA ditambah MB kalikan dengan A. Jika kita rapihkan, maka gravitasinya bisa dikeluarkan ya. Jadinya massa benda B dikurangi mu K kali massa benda A kali gravitasi sama dengan massa benda A tambah massa benda B kalikan percepatan. Nah, sekarang karena kita sudah memperoleh persamaannya yang paling akhir ini, maka sekarang angkanya tinggal kita masukkan.
massa benda B itu 1 kilo dikurangi mu K-nya itu ada di gambar 0,2 dikali massa benda A-nya 2 kilo kalikan gravitasinya kita anggap 10 sama dengan massa benda A tambah massa benda B 2 tambah 1 ya, 2 tambah 1 dikalikan A. Dari sini kita bisa hitung dan dapat percepatannya adalah 2 meter per second persegi. Nah, jadi kita sudah mendapatkan percepatan dari balok tersebut, yaitu sebesar 2 meter per second persegi. Yang ditanya di soal bukan percepatannya, tapi waktu yang dibutuhkan untuk baloknya sampai ke bawah. Maka kita harus menggunakan rumus GLBB S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini S-nya adalah 25 meter, yaitu jarak dari balok B ke lantai. Sama dengan, karena di soal dikasih tahu mula-mula balok B-nya dia, maka V0-nya 0 ditambah setengah dikalikan. Tadi percepatannya kita dapat kali 2 kali T kuadrat. Setengah 2 hilang, maka T kuadrat sama dengan 25, maka waktunya adalah akar 25 atau sama dengan 5 detik. Sehingga jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Kompleks sekali kan soalnya? Jika masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya.